أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسن يا رب لنا Di sini saya akan review salah satu buku yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. على الحسن العبقى فالورد تضوى Dan dipegang oleh Dr. Anders Langsung saja ke materi awal atau ke review materi yang akan saya sampaikan. Administrasi pendidikan di dalam Indonesia sendiri atau di negeri kita sendiri, administrasi pendidikan mungkin terbilang masih baru, terkhususnya untuk di negara-negara maju. Administrasi pendidikan baru dikenal pada abad ke-20 atau lebih tepatnya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Administrasi pendidikan di Indonesia mulai terkenal pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Di negara Indonesia sendiri, administrasi pendidikan dikenalkan melalui IKIP atau SGA atau SPG. Selanjutnya, secara umum apa sih pengertian administrasi pendidikan? Menurut buku ini, administrasi pendidikan itu yaitu penggunaan atau alat administrasi ke dalam pendidikan, itu secara umum ya. Adapun secara istilah dalam buku ini, dalam bahasa Latin yang terdiri atas kata ed dan minister atau ed mempunyai arti yang sama dengan kata to, dan im dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau dapat disimpulkan dalam bahasa Latin bahwa administrasi diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun Bapak pelopor administrasi yaitu Frederick Taylor 1856 atau biasa disebut sebagai Bapak dari gerakan manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam buku ini ada salah satu pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Yaitu apakah administrasi pendidikan dengan ilmu pendidikan itu sama? Berdasarkan buku ini, berdasarkan hasil review saya juga, administrasi pendidikan dan ilmu pendidikan itu berbeda. Kenapa? Karena administrasi pendidikan adalah suatu sistem yang tadi dijelaskan, suatu sistem atau suatu arahan di mana yang tujuannya untuk menyelesaikan tujuan dari pendidikan tersebut. Tetapi administrasi pendidikan itu tujuannya tidak semua mempunyai tujuan untuk menyelesaikan tujuan pendidik tersebut. Jadi mungkin lebih jelasnya, administrasi itu tidak sama dengan pendidikan karena tidak semua kegiatan pencapaian tujuan itu adalah administrasi pendidikan. Jadi pendidikan dengan administrasi pendidikan itu berbeda. Tidak semua administrasi pendidikan itu ingin mencapai tujuan pendidikan. Beda dengan ilmu pendidikan. Kalau ilmu pendidikan itu sudah pasti ingin mencapai suatu tujuan pendidikan.
dan arahannya itu menyangkut pada siswa atau pencapaian di progres siswa yang telah dikoordinasi secara efektif dan semua telah diatur berdasarkan materi yang diperlukan dan yang telah dimanfaatkan secara efisiensi. Sedangkan pendidikan baik diartikan sebagai proses maupun sebagai produk atau adalah masalah perorangan. Mungkin kalau disimpulkan, apa sih ilmu pendidikan, apa sih ilmu administrasi? Ilmu administrasi itu adalah tujuan yang telah diintegrasikan dan telah dikoordinasikan dari semua materi yang diperlukan dan yang telah dimanfaatkan secara efisiensi. Mungkin lebih ke menyangkut tentang keperorangan, kepersonil, sistem, arahan, itu ilmu pendidikan. Kalau administrasi pendidikan itu menyangkut sistem, arahan, pelayanan, bantuan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, setelah membahas administrasi pendidikan, ada beberapa unsur pokok di dalam administrasi. Yang dimaksud ialah di sini ada poin. Yang pertama, adanya sekelompok manusia. Yang kedua, adanya tujuan hendak dicapai bersama. Yang ketiga, tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Nah, selanjutnya di buku ini ada tentang manajemen dan administrasi pendidikan. Mungkin administrasi dan manajemen bisa dikatakan hampir sama, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam buku ini, istilah manajemen lebih terkenal dan umum dipakai dalam dunia perusahaan atau perekonomian yang menyangkut tentang menyelenggarakan atau mengawasi suatu tujuan tertentu. Melihat definisi administrasi pendidikan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mirip dan mengandung pengertian yang hampir sama dengan isi pengertian dalam rumusan administrasi pendidikan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya dalam buku ini banyak sekali pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada administrasi pendidikan dan administrasi pendidikan sekolah, skop atau bidang relevan administrasi pendidikan, in service training dan upgrading guru-guru. Dan poin terakhir yaitu pentingnya administrasi pendidikan dalam lembaga pendidikan. Pentingnya administrasi. Kenapa sih administrasi pendidikan dikatakan penting? Kenapa administrasi dapat dikatakan penting? Tanpa adanya administrasi pendidikan, maka suatu lembaga pendidikan atau tujuan dari lembaga pendidikan itu akan sulit untuk diarahkan atau tidak akan berjalan secara lancar. Kenapa? Karena sekolah atau lembaga pendidikan itu mempunyai tujuan atau capaian-capaian tertentu yang dimana harus mempunyai planning atau rencana administrasi pendidikan. Maka dari itu administrasi pendidikan sangat penting. Adapun fungsi pokok administrasi pendidikan.
Satu, sebagai perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organisasi. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, pembiayaan atau budgeting. Yang keenam, supervisi. Mungkin cukup sekian review dari saya tentang administrasi.